Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV di mana Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Sifatus Syiyam Rasulullah SAW fi Ramadan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-qadha, yaitu mengqadha puasa. Qala Syekh rahimahullah, berkata penulis Syekh rahimahullah, i'lam ya muslim, ketahuilah wahai seorang muslim, wafaqanallahu wa iyyak fid din, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan Anda dalam agama ini, anna qada al-fuati min ramadhan la yajibu al-fawr, bahwasanya mengqadha puasa Ramadan yang ditinggal itu tidak harus segera. Innama wujubuhu ala tarahi wujuban muwassa'an, sungguhnya kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan itu muwassa', artinya waktunya lapang. Lima warda anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, hal ini berdasarkan yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-saum min Ramadan, kata beliau, aku punya hutang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, aku belum sanggup untuk mengqadhonya kecuali di bulan Sya'ban. Artinya kan dari Ramadan ke bulan Sya'ban itu kan cukup hampir setahun, ikhwah. Setahun lah kita katakan, ya setahun. Karena Sya'ban ini kan sebelum Ramadan, tapi Sya'ban untuk mengganti Aisyah radhiyallahu anha belum punya kesempatan untuk mengganti puasa Ramadannya kecuali di bulan Sya'ban. Berarti 12 bulan setelahnya. 11 bulan setelahnya lah, ikhwah. Nah, demikian ikhwah, ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwasanya tidak harus begitu kita selesai puasa Ramadan langsung kita harus ganti, ya. Tidak harus seperti itu. Tidak wajib seperti itu. Boleh kalau Anda lapang silakan diqadha di bulan Syawal, kalau enggak ya silakan berikutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Intinya ikhwah, ya intinya silakan boleh diganti di bulan-bulan yang lain. Tidak harus langsung setelah Ramadan. Qala al-Hafiz rahimahullah fil Fathi, Imam al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahwasanya wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i Ramadan mutlaqan sawa'un kana li 'udhrin aw li ghairi 'udhrin. Pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwasanya bolehnya menunda mengqadha puasa Ramadan mutlak tanpa alasan, ya. Tanpa ada sebab. Ada baik dia ada uzur maupun tak ada uzur, boleh dia qadha kapan dia bisa. Demikian, tidak harus ada alasan. Di sini Aisyah radhiyallahu anha enggak menyebutkan alasan, aku belum sanggup untuk melakukannya kecuali bulan Sya'ban. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya ya Anda bahkan walaupun Anda sudah sanggup, sudah mampu
sudah punya kelapangan di melakukannya ataupun mengqadanya di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Anda boleh ya menundanya hingga bulan Sya'ban, boleh menundanya hingga bulan misalnya Muharram, boleh Safar, walaupun tanpa alasan ya, walaupun tanpa ada alasan. Wa minal ma'lumi bidahiyatan annal mubadarata ila qada'i aula min ta'khiri lidukhuliha fi umumil adillatil dallati ala isra'. Hanya saja sebagaimana yang ya sudah dimaklumi secara dasar bahwa hanya saja segera mengqadha itu lebih afdal. Menyegerakan mengqadha puasa itu lebih afdal ketimbang menunda-nundanya, walaupun enggak wajib ya. Walaupun enggak wajib. Demikian ikhwah. Berdasarkan keumuman dalil himbauan perintah untuk menyegerakan berbuat baik. Fil amal khair, dalam amalan baik, kebaikan. Wa adamut taswif, tidak menunda-nunda. Wa syahidu dzalika min kitabil majid. Hal ini bisa dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, keampunan dari Tuhan kalian. Jadi ketika dikatakan bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kalian, menunjukkan mengqadha itu sebaiknya segera. Ya. Lebih baik segera ketimbang menunda-nunda. Demikian ikhwah. Karena disebutkan di sini wasari'u, segeralah kalian. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum sabiqun. Merekalah orang yang senantiasa berlomba untuk melakukan kebaikan. Selalu mereka lebih dahulu untuk melakukan kebaikan. Jadi intinya ikhwah, dalam masalah mengqadha puasa boleh ditunda walau tanpa alasan. Boleh diakhirkan walau tanpa uzur, boleh. Ya, tapi sebaiknya disegerakan. Ya, sebaiknya disegerakan. Itu yang pertama ikhwah. Yang kedua, wala yajibu tatabu' fil qada'i ilhaqan li sifatil qada' bi sifatil ada. Yang kedua, dalam mengqadha puasa Ramadan tidak harus berturut-turut ya. Tidak harus berturut-turut sebagaimana pelaksanaan puasa Ramadan. Ya kan kita kan dalam melaksanakan puasa Ramadan kan berturut-turut. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa. Demikian 1 bulan penuh, 1 Ramadan penuh. Itu berturut-turut, tidak ada liburnya. Demikian. Untuk mengqadha puasa Ramadan tidak harus berturut-turut sebagaimana kita melakukan puasa Ramadan. Artinya dia puasa, misalnya seorang wanita punya hutang puasanya seminggu misalnya. Di bulan Syawal ya, di bulan Syawal dia qadha 1 hari. Nanti di bulan Dzulqa'dah 1 hari. Di bulan Dzulhijjah 1 hari, di bulan Rajab 1 hari, di bulan Muharram 1 hari, di bulan Safar 1 hari, sampai 6 bulan 1 hari, 1 hari, 1 hari. Boleh, silakan. Jadi di dalam mengqadha puasa Ramadan tidak harus seperti pelaksanaan puasa Ramadan yang harus berturut-turut. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini ayatnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, boleh dia ganti di hari yang lain. Diganti di hari yang lain. Tidak ada di situ persyaratan harus berturut-turut. Ya, tidak ada persyaratan harus berturut-turut. Qala Ibnu Abbas la ba'sa bihi ayyufarriqa. Ya, enggak mengapa dia selang-seling. Boleh selang-seling atau terpisah-pisah. Ya seperti yang kita katakan tadi. 1 bulan 1 hari, 1 kali, 1 hari boleh silakan.
Wa qala Abu Hurairah yuwatiruhu insya. Ya, kalau dia mau dia berturut boleh, kalau dia mau nggak berturut juga nggak apa-apa. Wa amma ma rawahu al-Baihaqi, adapun yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa Daruqutni dan Imam Daruqutni min tariqi Abdurrahman bin Ibrahim anil Ala ibni Abdurrahman, dari Ala bin Abdurrahman, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Rasulullah sallam, man kana alaihi shaumun min Ramadan falyusridhu wa la yuqatti'hu. Barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan, hendaklah dia lakukan, dia laksanakan, dia bayar, dia mengqadha puasanya dengan berturut-turut, jangan dia pisah-pisah. Ini ikhwah, ada hadisnya. Ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang punya hutang puasa Ramadan, hendaklah dia mengqadhanya dengan berturut-turut. Ya, tak boleh dia pisah-pisah. Tidak boleh seperti yang kita katakan tadi, bulan ini 1, bulan depan 2, bulan 3, bulan yang depan lagi hari ketiga, demikian. Tidak boleh, harus berturut-turut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja huwa hadisun dhaif. Hadis ini hadis dhaif. Jadi kalau hadis dhaif ya nggak bisa kita amalkan, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Kalau tidak bisa, berarti kita kembalikan kepada pernyataan daripada Ibnu Abbas tadi. Dan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari yang lain. Sebutkan yang lain, terserah kapan. Demikian ikhwah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan. Penulis tadi mengatakan yaitu inna mawjubuhu 'ala tarahi, wujuban muwassa'an. Kewajibannya itu tarahi, boleh kita tunda, muwassa' lapang. Tidak ada batas. Bahkan seperti Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, boleh diganti di hari yang lain, bahkan bukan hanya tahun itu. Ya. Bukan hanya tahun itu, tapi boleh tahun berikutnya. Setelah Ramadan berikutnya juga masih dibolehkan, fatwa beliau. Demikian fatwa beliau. Jadi intinya berturut-turut di sini, ya, yang berpegang menyatakan bahwasanya mengqadha ataupun mengganti puasa Ramadan itu harus berturut-turut, dasar mereka lemah. Ya, hadisnya hadis yang kita katakan tadi, yaitu hadisnya hadis dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Wa khulasatul qaul, intinya annahu lam yasih, ya, lam yasih fi ma na'lamu fit tafriqi wala mutaba'ati hadisun marfu'un. Intinya bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih, yang tidak ada satupun hadis marfu', tidak ada satupun hadis marfu' atau tidak ada satupun hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, dari ucapan Rasulullah yang sahih dalam mengharuskan mengqadhanya harus diturut-turutkan, harus diurut-urutkan. Demikian ikhwan. Jadi ketentuan daripada harus diurut ataupun diturut-turutkan, harus berurutan, harus berturut melakukan puasa Ramadan, mengganti puasa Ramadan, tidak ada satupun dasarnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqrabu wal ashalu wal aisaru jawazul amrain. Yang paling dekat, paling mudah, ya, yaitu boleh dua-dua. Artinya Anda mau melakukan dengan berturut-turut silahkan, ya, dan Anda mau melakukan tidak berturut-turut silahkan. Ya, demikian ikhwah. Ya. Baik puasa yang Anda tinggalkan itu berturut-turut ditinggalkannya, seperti wanita haid, ya. Wanita haid, dia datang haidnya selama 7 hari misalnya, itu kan berturut-turut. Ya, kalau seandainya dia datang haidnya di hari Senin, ya hari Senin, berarti kalau 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 hari berturut. Karena haid kan nggak ada yang nggak berturut-turut, tetap berturut-turut. Demikian ikhwah. Maka mau menggantinya silahkan, ya silahkan. Anda mau berturut-turut atau tidak berturut-turut silahkan. Demikian juga seorang yang dalam puasa Ramadan itu ada meninggalkan puasanya, tapi nggak berturut, seperti hari Senin dia sakit,
Ya, hari Selasa sembuh, puasa lagi dia. Rabu, Kamis, Jumat sakit lagi, Jumat Sabtu sakit lagi. Demikian. Minggu sudah sembuh dia puasa lagi. 2 minggu kemudian sakit lagi misalnya. Ya, jadi puasa yang dia tinggalkan, ya, itu nggak berturut-turut juga. Jadi bagaimana cara menggantinya? Silahkan Anda menggantinya, mau berturut-turut, mau tak berturut-turut juga sama. Demikian ikhwah. Selanjutnya, wabihi qala Imam ahli sunnati Ahmad bin Hambalin rahimahullah. Demikian juga perkataan Imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa qala Abu Daud fi masailihi. Imam Abi Daud menceritakan dalam kitab Masailihi, Sami'tu Ahmad su'ila an qada'i Ramadana. Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang cara mengqada puasa Ramadan. Qala insya'a farraq wa insya'a taba'. Kalau dia mau silahkan dia tidak berturut. Kalaupun dia mau silahkan berturut. Jadi intinya boleh pilih, silahkan. Walidzalika fajawazut tafriq la yanfit tatabu'. Oleh karena itu dibolehkannya untuk memisahkannya tidak berturut, itu bukan berarti tak bolehnya berturut. Nah, demikian. Yang ketiga, ajma'u ahlul ilmi anna man mata wa alaihi salatun fa'itatun fa inna waliyuhu la yaqdi anhu wa huwa wala ghairuhu. Yang ketiga, para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia sementara dia pernah ada salat yang tidak dia lakukan, maka wali si mayit yang masih hidup tidak ada kewajiban untuk mengqadanya, dan juga orang lain juga tidak ada berkewajiban mengqadanya. Misalnya si mayit ini ada meninggal dunia, dia pernah tak sholat selama mungkin 2 tahun misalnya, ya, tak sholat selama 2 tahun. Jadi bagaimana? Meninggal dia, maka sepakat para ulama, baik walinya si mayit ataupun orang lain, temannya lah, kerabat yang lain lah, atau murid-muridnya lah, mereka sepakat tidak ada yang wajib tidak diqadha oleh walinya ataupun orang lain. Tidak ada, disyariatkan. Kadzalika man ajiza anis syami la yasumu anhu ahadun fi hayatihi bal yat'amu an kulli yaumin miskinan. Demikian juga halnya barang siapa yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka kerabatnya ataupun walinya tidak diwajibkan untuk mempuasakan dirinya. Misalnya dia punya orang tua nih, kemudian orang tuanya ini sudah tak sanggup lagi berpuasa, mungkin sudah tua renta, ya sudah lemah. Demikian, tidak sanggup lagi orang tuanya puasa. Maka walinya, apakah anaknya, abangnya, ya, tidak berkewajiban untuk mempuasakan, menggantikan puasa si orang tua yang tidak sanggup puasa lagi. Demikian ikhwah. Tidak ada kewajiban. Tapi yang dilakukan adalah membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap 1 hari yang ditinggalkan. Jadi kalau si orang tuanya memang nggak sanggup lagi puasa, memang 1 bulan penuh nggak puasa lagi, ya mungkin adaan orang tua yang di puasa pertama sampai 10 dia masih sanggup, yang ke 11 sudah nggak sanggup lagi dia. Berarti hutangnya ada 20. Nah, demikian, ada 20 misalnya. Dan berikutnya juga memang nggak sanggup, atau kita katakan saja memang dari awal sudah nggak sanggup, memang nggak sanggup puasa, berarti hutangnya ada 30 hari atau 29 hari. Maka setiap 1 hari yang ditinggalkan, ya, dibayarkan dengan cara, diganti dengan cara membayar fidyah kepada orang miskin, 1 orang miskin. Demikian, untuk sekali makan. Itu ikhwah.
Kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu fi athar alladhi awrana anifan, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik dalam athar yang telah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena dia sudah tua, dia tidak sanggup lagi berpuasa, maka dia membuat tharid. Membuat tharid itu gulai ataupun sop, dan direndam roti dicabik-cabik dan direndamkan di gulai tersebut ataupun di sop tersebut. Kemudian ya beliau menyediakan ini untuk 30 orang fakir miskin dan dia kenyangkan dengan makanan itu. Demikian 30 orang. Karena apa? Karena yang ditinggalkan 1 bulan penuh. Demikian. Jadi bukan 1 hari makan, tapi 1 kali makan kenyang untuk 1 hari yang ditinggalkan. Ya, saya ulangi, untuk 1 kali makan kenyang, 1 hari yang ditinggalkan dibayarkan fidyah, ya, dibayarkan fidyah dengan cara memberikan makan seorang fakir miskin 1 kali kenyang, bukan makan 1 hari kenyang. Kalau 1 hari kan berarti 3 kali makan. Kalau orang Medan ya 3 kali makan. Mungkin kalau orang Jogja 2 kali makan. Bagaimana kalau seandainya ada suatu daerah 4 kali makan dia jadinya 1 hari. Kebiasaan mereka. Tentu jadi 4 kali makan. Jadi di sini 1 hari yang ditinggalkan dibayarkan fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin 1 kali kenyang. 1 kali makan kenyang. Seperti Anas bin Malik ya, diundangnya 30 fakir miskin dan dikenyangkan dengan makanannya untuk membayar fidyah puasa yang ditinggalkan 1 bulan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Wa alayhi saumun syahrun wa alaiha saumu syahrin. Sementara dia punya hutang puasa sebulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus mengqadha untuk ibuku tersebut? Apakah aku harus mengqadha untuk ibuku tersebut? Beliau katakan, na'am, tentu, kata Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu ayyuqadha. Sungguh hutang terhadap Allah itu lebih wajib untuk dilunaskan. Demikian ikhwah. Jadi hutang kepada Allah di sini maksudnya ketika seorang itu punya kewajiban puasa Ramadan, maka dia wajib untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan kalau dia tinggalkan puasa tersebut. Ketika dia tinggalkan puasa tersebut, misalnya dalam sebulan ini dia sakit atau dia safar, dia tidak puasa ketika safar atau ketika sakit itu sekitar 5 hari misalnya. Berarti dia punya hutang kepada Allah puasa 5 hari. Puasa Ramadan 5 hari. Nah, jadi ketika wanita ini bertanya, ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa satu bulan. Apakah aku wajib untuk mengqadhonya, untuk melunasinya? Kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu yaqdha. Loh, bukankah berarti ibumu punya hutang kepada Allah dengan hutang puasa 1 bulan? Maka hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dilunaskan. Artinya ya kamu harus mengqadhonya untuk ibumu. Terus bagaimana? Tadi di atas Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak mengqadha bagi seorang yang punya hutang puasa, ya, yang tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Di sini malah menyebutkan mengqadha, ya, anaknya yang mengqadhonya, bukan dibayarkan fidyah. Itu bagaimana? Hadhil ahadithul ammatu sarihatan fi masyru'iyyati siyamil wali anil mayyit jami' anwa'is siyami. Hadis ini, ya, hadis-hadis di atas ini sangat jelas sekali akan disyariatkannya wali si mayit mempuasakan, ya, untuk bahwasanya wali si mayit, ya, itu disyariatkan
untuk membayarkan untuk menunaikan hutang orang-orang ataupun kerabatnya yang berupa puasa. Qala ba'du Syafi'i wa dhahaba ila Ibnu Hazm. Demikian yang dikatakan sebagian ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm. Artinya dari hadis-hadis yang disebutkan di atas berarti apabila orang tua kita misalnya ada punya hutang puasa, dia tidak sanggup melakukannya, kemudian meninggal, atau dia sakit, ya dia sakit, kemudian meninggalkan puasa Ramadan, hanya belum lagi sempat untuk menggantikannya, dia meninggal dunia, maka walinya lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang puasa orang tersebut. Ya, walinya. Lantas ikhwah, bagaimana teknis pembayarannya? Nah, demikian. Illa anna hadhil ahadits minal amil makhsus. Hanya saja hadis-hadis tersebut umum dan dikhususkan. Fala yasumul waliyu anil mayiti illa shamun nadhar wa bihi qala al-Imam Ahmad kama jaa fi Masail Ahmad. Hanya saja untuk walinya tidak perlu dia mengqadha puasanya, kecuali apabila hutang puasa si mayit itu berupa hutang nadar. Jadi ikhwah, ketika para sahabat bertanya tentang seperti wanita yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa. Hutang puasa itu kan berarti ikhwah ada kewajiban ibadah puasa yang harus dia lakukan, tapi belum sempat dia lakukan, dia sudah meninggal. Kewajiban puasa ini kan bisa berupa puasa Ramadan, ya, bisa berupa puasa nadar, bisa juga puasa kafaroh, ya, kafaroh kan wajib. Misalnya ibunya ataupun ayahnya pernah bersumpah, lantas dia membatalkan sumpah tersebut. Orang yang membatalkan sumpah dia harus kafaroh, ya. Di antara kafarohnya yaitu puasa 3 hari, ya, berpuasa berapa hari ya, 3 hari atau berapa. Nah, intinya begitu. Dia kafarohnya puasa, kan wajib jadinya. Ya. Atau dia pernah menzihar istrinya, ya. Dia pernah menzihar istrinya. Kemudian dia merujuk, menarik kembali apa yang sudah dia ucapkan. Allah menentukan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahhir raqabati min qabli ayatamassa. Mereka yang menzihar istrinya kemudian dia menarik kembali apa yang diucapkan, maka dia harus memerdekakan hamba sebelum dia menyentuh istrinya. Demikian ikhwah. Kalau dia nggak sanggup, dia beri makan. Faman lam yastati' fa yut'amu sittina miskina. Kalau nggak sanggup, maka dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau nggak sanggup juga, puasa 2 bulan. Demikian. Belum sempat dia mempuasakannya sudah meninggal. Berarti kewajiban hutang puasa itu tidak harus puasa Ramadan. Ya, saya ulangi, kewajiban membayar puasa itu tidak harus puasa Ramadan. Ya, bisa puasa nadar, bisa puasa kafaroh, dan puasa-puasa yang lainnya. Lantas ikhwah rahimanallah wa iyyakum, berdasarkan hadis yang wanita tadi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadainullah haqqu ayyuqadha. Puasa hutang terhadap Allah itu harus lebih wajib untuk digantikan, lebih wajib untuk dibayarkan. Hanya saja asal daripada hutang puasa, ya, hukum asalnya yaitu walinya mempuasakannya, membayarnya dengan cara berpuasa untuk si mayit. Terkecuali di sini ikhwah
terkecuali puasa nadar. Ya, puasa nadar. Kita lihat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, sami'tu Ahmad qala la yusamu al-mait illa linadar. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan tidak perlu harus mempuasakan untuk si mayit kecuali nadar. Jadi di sini ikhwah, puasa nadar, ya puasa nadar itu kalau ada si mayit punya kewajiban puasa yang belum dia laksanakan sementara dia sudah meninggal atau dia memang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka untuk puasa nadar, nah ini dia. Untuk puasa nadar maka walinya lah yang harus mempuasakannya. Walinya yang mempuasakannya. Berarti yang puasa-puasa yang lain tidak harus digantikan dengan cara mempuasakan untuk si mayit. Qala Abu Daud qultu li Ahmad fa syahr Ramadan. Bagaimana kalau hutangnya puasa Ramadan? Qala yut'im anhu. Diberikan makan kepada fakir miskin untuk puasa yang ditinggalkan. Nah, demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya apabila seorang punya kewajiban puasa Ramadan dan dia belum sempat untuk mengkodonya, baik karena kematian atau memang dikarenakan memang sudah tak sanggup lagi untuk melaksanakan puasanya, mengkodonya, maka walinya harus memberikan fidyah untuk orang tuanya ataupun orang yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Adapun kalau kewajiban yang belum dilakukan itu berupa puasa nadar, maka walinya mempuasakannya. Jadi ini agak beda ikhwah, ya, antara hutang puasa Ramadan dengan hutang puasa nadar, yang dimana kedua-duanya tidak sanggup dilakukan oleh orang tersebut. Maka untuk puasa Ramadan dibayar dengan cara memberikan fidyah. Adapun untuk puasa nadar maka diganti dengan cara walinya yang mempuasakannya. Demikian ikhwah. Wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilaihi nafs. Inilah yang bisa membuat kesimpulan, inilah yang bisa membuat hati kita lebih tenang. Wa yansharahu lahu fawad wa yuthallid sadr, membuat hati kita tenang dan dada kita dingin. Yurajjihu fiqhul dalil li'anna fihi i'malan li jami'i al ahadits al waridati duna raddi ahadin minha ma'a fahmi salim laha wa khasatan al-awwal. Karena inilah fikih dalil, ya, di mana dengan cara seperti ini kita bisa mengamalkan semua dalil-dalil yang terkait dengan mengqadha puasa si mayit. Demikian ikhwah, ya. Bagaimana cara mengqadha puasa si mayit? Jadi dengan ketika seorang sahabat, ketika kita lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengqadha puasanya dengan cara membayar fidyah, ya. Kemudian juga karena dia nggak sanggup lagi, demikian juga seorang wanita yang datang, dia bertanya, ibunya punya hutang puasa sebulan, bagaimana, apakah aku mengqadhonya? Dia Rasulullah katakan, ya itu hutang Allah, hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dibayarkan, ya. Dari semua dalil ini kita bisa mengamalkan semua dalil ini dengan cara bagaimana? Untuk puasa nadar, maka kita gantikan untuk si mayit dengan cara dipuasakan oleh walinya. Adapun untuk puasa Ramadan, ya, untuk puasa Ramadan cukup dengan cara membayarkan fidyah untuk puasa si mayit yang ditinggalkan. Dengan demikian tidak ada satupun dalil yang ditolak, ya, tidak ada satupun dalil yang ditolak. Kalau kita katakan semuanya wajib dipuasakan oleh si wali, terus bagaimana dengan dalil yang membayarkan fidyah? Seolah ditolak. Kalau kita katakan cara menggantinya cukup dengan bayar fidyah, tidak usah digantikan dengan cara berpuasa, berarti menolak, berarti hadis yang dimana
para sahabat menggantikan puasa tersebut dengan cara mempuasakannya, ini tertolak. Makanya ikhwah, ada pengecualian ya. Untuk puasa Ramadan dan puasa-puasa kewajiban yang lain, kalau dia punya hutang cukup dengan membayarkan fidyah. Tetapi kalau seandainya hutang si mayit ini berupa puasa nadar, maka dia dilunasi dengan cara mempuasakan walinya berpuasa untuk si mayit. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Falam tafhamu Aisyah radhiyallahu anha dzalika itlaq syamil li shaumi Ramadan wa ghairihi. Tentunya dari pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha tentunya tidak mencakup untuk puasa Ramadan, untuk semua puasa termasuk Ramadan. Bal dhahabat ilal it'ami wa hiya riwayatu bidalil ma rawathu umrah. Bahkan dia berpendapat bahwasanya dengan cara memberikan fidyah, memberikan makan orang fakir miskin. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Umrah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna ummaha matat wa 'alaiha min Ramadan. Bahwasanya Umrah berkata ibunya meninggal sementara ibunya itu masih punya hutang bulan Ramadan yang belum dia puasakan, yang belum dia ganti. Faqalat ali Aisyah afa akhadihi anha, apakah aku, jadi Umrah ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibuku punya hutang Ramadan yang belum dia bayar, yang belum dia qada, gimana? Apakah aku sebagai anak mengqadakan puasa untuk dia? Faqalat Aisyah, la, kata Aisyah, enggak. Ya. Bal tasaddaqi anha makana kulli yaumin nisfu sa'in ala kulli miskin. Tapi caranya kamu bersedekah untuk satu hari kamu bersedekah setengah sa' gandum. Berikan kepada fakir miskin. Jadi kalau dia utangnya misalnya 6 hari, ya, jadi dia bayarlah. Jadi berapa ya? Dari setengah sa' berarti 3 sa' untuk 6 hari yang ditinggalkan. Diberikan gandum tersebut kepada fakir miskin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa minal muqarrari anna rawil hadis adra bi makna marwiyatihi. Sebagaimana yang sudah ditetapkan bahwasanya si perawi hadis lebih faham terhadap hadis yang dia riwayatkan ketimbang yang lain. Wa dhahaba ila hadat tafsil hibarul ummah radhiyallahu anha. Dan rincian seperti ini, artinya rincian kalau nadar itu dipuasakan, hutang nadar dipuasakan oleh walinya, ataupun hutang Ramadan cukup dengan dibayarkan fidyah. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abdullah ibnu Abbas. Idza marada rajul fi Ramadan, beliau mengatakan apabila ada seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadan, summa mata walam yasum, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat mengqada puasa yang ditinggalkan, at'im anhu walam yakun alaihi qada. Cukup bayarkan fidyah untuk dia dan tidak harus diqadakan, dipuasakan oleh walinya. Wa in kana alaihi nadhur faqada anhu walihu. Namun apabila hutang puasanya berbentuk nadar, maka walinya mempuasakannya. Demikian ikhwah. Jadi diberikan rincian seperti itu. Untuk nadar, hutang puasa nadar dipuasakan oleh walinya, tapi untuk puasa Ramadan cukup dengan bayarkan fidyah. Akhrajahu Abu Daud bisanadin sahih wa Ibnu Hazm fi mahalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Mahalla dengan sanad yang sahih. Wa minal ma'lumi anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huwa rawil hadis tsani. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya Abdullah Ibnu Abbas lah yang meriwayatkan hadis yang kedua. Ya. Wa khasta annahu rawa hadisan fihi nas ala anna waliya yasumu anil mayyit saumun nadhar. Dan dikhususkan dari pemahaman Ibnu Abbas tersebut bahwasanya berarti yang dia maksud dengan mempuasakan untuk si mayit itu adalah puasa nadar, saumun nadar. An Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, istaftara Rasulullah qala, bahwasanya Rafi sallallahu alaihi wasallam dimintai fatwa tentang masalah ini. Faqala, Nabi SAW ditanya tentang sesuatu, dia berkata, inna ummi matat wa alai nadar. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa nadar, tapi dia sudah meninggal. Ini bagaimana caranya? Qala iqdi anha. Rasulullah mengatakan, kamu qada, untuk kamu puasakan
kamu gantikan puasa untuk ibumu. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadha at-tafsil muwafiqun liqawaid syari'ati wa usuliha kama waddahahu al-'allamah Ibnu Qayyim fi i'lamil muwaqqi'in. Dan cara perincian seperti ini itu sangat pas, cocok dengan kaidah syariat dan sebagaimana yang dijelaskan oleh al-'allamah Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamun Nubala. Kemudian yang keempat, wa man mata wa alaihi shaumun nadhar. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia punya puasa nadhar, wa shama anhu rijalun bi'adadil ayyam allati alaihi jaza. Barang siapa yang meninggal sementara dia punya hutang nadhar, puasa nadhar, ya, maka dia boleh dipuasakan oleh sejumlah orang dengan sejumlah jumlah puasa yang ditinggalkan. Misalnya si A punya nadhar, ya si A punya nadhar. Nadharnya yaitu berpuasa 7 hari. Tapi qadarallahu masyafa'ala, ya, dia meninggal sementara belum melaksanakan puasa nadharnya. Maka yang 7 hari tadi, maka boleh dipuasakan 7 hari nadhar itu dengan 7 orang. Jadi 1 hari 1 puasa, 1 orang 1 puasa. Jadi 7 hari dengan 7 orang. Boleh ikhwah, diniatkan untuk si mayit. Demikian. Jadi kalau dia punya sebulan misalnya, dia bernadar berpuasa sebulan penuh misalnya, meninggal sebelum dia laksanakan puasa nadarnya, maka boleh digantikan puasanya dengan 30 orang. Jadi 1 hari sudah selesai. Demikian ikhwah. Tidak harus 1 orang 30 hari, enggak, boleh. Demikian. Berarti ikhwah ini menunjukkan lapangnya dalam mengkodokan puasa ini. Ya kalau misalnya dia 30 hari, 1 orang 2 hari, berarti kan 15 orang bisa untuk menyelesaikannya. Demikian ikhwah. Qala al-Hasan in shama anhu salasuna rajulan kullu wahidin yauman jaza. Apabila kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila yang mempuasakannya, apabila orang-orang yang mempuasakan, apabila dia punya puasa nadar 30 hari dan orang-orang yang mempuasakannya itu sebanyak 30 orang, masing-masing mempuasakan untuk 1 hari, jaza, itu dibolehkan. Amma it'amu fa inna jami'a walihu masakin fa inna jam'a fa in jama'a walihu masakin bi adl ayyam allati alaihi asba'u jaza. Demikian juga adapun memberi makan fakir miskin, apabila walinya memberikan makan kepada fakir miskin dengan jumlah hari yang ditinggalkan dan membuat mereka kenyang, jaza, boleh. Demikian boleh. Kadzalika fa'ala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Jadi dia sebulan penuh dia tinggalkan puasanya misalnya. Kemudian dia beri makan fakir miskin 30 orang, sejumlah puasa yang ditinggalkan, boleh. Ya, dia kenyangkan. Boleh juga ikhwah, ya, dia memberi makan 15 orang fakir miskin, tapi makan pagi dengan makan siang, berarti kan 2 kali, boleh. Demikian. Jadi semua itu dibolehkan. Intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam masalah mengqadha puasa, ya, apabila puasanya puasa Ramadan, ya, cukup dan apabila puasa Ramadan, maka boleh diganti dengan berturut-turut atau berpisah-pisah, boleh. Ya. Jika ternyata puasa Ramadan ini seorang yang punya hutang puasa Ramadan tidak sempat melakukan puasanya dan dia sudah meninggal, maka walinya lah menggantikannya dengan cara membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Kalau dia hutang puasanya 7 hari, maka mereka boleh dengan cara memberikan setiap 1 hari yang ditinggalkan, dia bayarkan fidyah dengan setengah sok makanan pokok kepada fakir miskin. Setengah sok, ya, dia setengah zakat fitrah. Atau dia sediakan makanan siap santap
siap saji dan dikenyangkan. Sekali kenyang untuk satu orang itu untuk satu hari. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itu kalau bayar fidyah. Ya. Atau kalau dia dia undang fakir miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan, kemudian dikenyangkan mereka semua, silakan. Demikian ikhwah. Adapun puasa nadar, jika seorang punya hutang puasa nadar, maka walinya membayarnya dengan cara mempuasakannya. Boleh satu orang berpuasa sejumlah hari yang dinazarkan, atau sejumlah orang mempuasakan untuk hari yang ditinggalkan. Misalnya 7 hari dipuasakan oleh 7 orang, selesai. Boleh. Demikian ikhwah. Dia nazarnya 1 bulan penuh berarti 30 hari. Dia nazarnya 1 bulan penuh berarti 30 hari. Ya. Jadi gimana? Dipuasakan oleh 30 orang. 1 orang 1 hari, selesai. Boleh. Atau 15 orang, berarti 1 orang jatahnya 2 hari. Itu dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah dia terkait dengan cara mengqadha puasa. Demikian para ikhwah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dalam kitab Sifatus Shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.